Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu, pada hari ini kita akan belajar tentang asyiknya belajar kisah ayah para nabi. Nah, hari ini adalah hari Rabu dan kita akan melakukan pertemuan yang ke-9. Mari kita belajar asyiknya belajar kisah ayah para nabi tentang Nabi Ibrahim. Siapakah Nabi Ibrahim itu? Nah, ada yang tahu tidak anak-anak ibu semua? Siapakah Nabi Ibrahim itu? Ya, nah beliau ayahnya dari Nabi siapa ya? Siapa nama Nabi yang ayahnya Nabi Ibrahim ya? Ada yang tahu anak-anak ibu semua? Inilah kisahnya anak-anak ibu. Nabi Ibrahim adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau keturunan 10 dari Nabi Nuh alaihi salam. Ayahnya bernama Azar. Beliau nabi ke-6 dari 25 nabi yang wajib kita imani dan wajib kita percaya dan yakini di hati kita sebagai umat Islam. Nah, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ayah para nabi? Kenapa ya? Kenapa Nabi Ibrahim itu selalu disebut sebagai ayah para nabi? Ada yang tahu tidak anak ibu? Ya, kebanyakan nabi merupakan keturunan beliau. Mereka adalah Nabi Ismail, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Harun, hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Ibrahim itu sering disebut ayah dari para nabi. Nah, sekarang selanjutnya kita belajar tentang masa kanak-kanak Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba diperhatikan ya anak-anak ibu semua. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia. Saat itu, raja yang berkuasa adalah Raja Namrud yang terkenal sangat zalim dan suka menyembah berhala, terutama suka menyembah patung. Sehingga pada masa itu, Raja Namrud terkenal dengan raja yang zalim dan sangat kejam. Ia memerintahkan pasukannya untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir pada saat itu. Ia khawatir bila nanti dewasa akan ada yang mengalahkannya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang dakwah Nabi Ibrahim semasa beliau hidup. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim kembali ke Babilonia. Masyarakat Babilonia banyak yang menyembah berhala, terutama ayah Nabi Ibrahim. Beliau bekerja sebagai pembuat patung berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya dan masyarakat agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka semua menentang, bahkan menganggap Nabi Ibrahim alaihissalam itu gila. Sehingga Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah dan selalu mengajak kaumnya itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua berhala kecuali berhala yang paling besar. Raja Namrud sangat marah dan memberikan hukuman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan dibakar hidup-hidup. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan jutaan nyamuk sebagai azab bagi Namrud dan seluruh pasukannya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang sikap teladan Nabi Ibrahim alaihissalam yang wajib kita contoh dalam kehidupan anak-anak ibu sehari-hari. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi dalam tidurnya. Mimpi itu terjadi sampai 3 kali. Di dalam mimpinya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Seperti kita ketahui, Nabi Ismail alaihissalam adalah putra kesayangan Nabi Ibrahim dari istrinya Siti Hajar yang sangat dinanti-nantikan oleh Nabi Ibrahim. Karena istri pertama Nabi Ibrahim yang bernama Siti Sarah sudah berpuluh-puluh tahun berumah tangga dengan Nabi Ibrahim, tapi Allah belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Sehingga Allah memberikan keturunan Nabi Ibrahim melalui Siti Hajar yang putranya diberikan nama Ismail alaihissalam.
Nah, anak-anak ibu, kalian kan sudah mengetahui bahwasanya tadi Nabi Ibrahim sempat bermimpi sampai 3 kali adalah mimpi yang sama, yaitu menyembelih putranya Ismail. Nah, ketika Nabi Ibrahim bermimpi seperti itu, Nabi Ibrahim menjadi yakin bahwa itu adalah wahyu dari Allah atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau supaya beliau melaksanakannya penuh dengan keikhlasan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta pendapat kepada anaknya Ismail. Nabi Ismail menjawab, "Hai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu." Dengan rela berkorban, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu hendak menyembelih putranya, Allah menggantikannya dengan seekor domba jantan dari surga, sehingga putranya Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Nabi Ismail selamat dari penyembelihan itu karena digantikan oleh Allah dengan seekor domba jantan dari surga. Dari kisah tersebut, kita dapat mencontohkan sifat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan kita semua untuk kita teladani. Nah, anak-anak ibu, yang pertama kita bisa mencontoh dari membantu orang buta menyeberang jalan. Yang kedua, kita bisa melakukan salat sehari 5 waktu yang itu adalah kewajiban bagi kita semua sebagai umat Islam. Karena salat sehari 5 waktu adalah rukun Islam yang kedua yang wajib kita laksanakan. Yang ketiga, kita memberikan uang tabungan kepada orang yang terkena bencana. Yang keempat, hormat dan patuh kepada guru dan orang tua. Selanjutnya, memungut sampah di sekolah atau di tempat umum. Yang terakhir, menyayangi sesama. Nah, anak-anak ibu, ada tidak dari kalian semua yang melaksanakan contoh dari yang ibu paparkan ini? Alhamdulillah. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita dan pahalanya sangat besar. Dan orang-orang yang suka berbuat kebaikan, dia akan diberikan pahala yang banyak dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Semoga anak-anak ibu senantiasa terus melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di sekolah, tapi juga di semua tempat. Karena sesungguhnya Allah dan Rasul sangat menyayangi anak-anak yang selalu berbuat baik di mana saja. Di akhir pembelajaran, mari kita tutup dengan Alhamdulillah. Selamat belajar, semoga bermanfaat untuk anak ibu semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala.